Hasil akhir 2-0 Timnas Indonesia vs Turkmenistan, permainan anak asuh Shin Tae-yong semakin matang. Namun sebelum masuk ke pembahasan ini jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Timnas Indonesia kalahkan Turkmenistan di FIFA Matchday, Jumat tanggal 8 September tahun 2023 malam. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Timnas Indonesia menang 2-0 atas Turkmenistan. Gol Timnas Indonesia dicetak oleh Dendi Sulistiawan menit ke-20 dan Egy Maulana Fikri 90. Jalannya pertandingan. Timnas Indonesia bermain dalam tempo sedang di awal laga. Bermain di kandang sendiri tak membuat Asnawi Mangkualam terburu-buru menyerang. Turkmenistan juga sama, mereka memilih menghindari pertarungan di lini tengah. Beberapa kali Turkmenistan memancing pemain Garuda ke depan, kemudian melepaskan umpan lambung ke pertahanan Timnas Indonesia. Ada beberapa peluang tercipta di awal laga, namun tak berbahaya bagi kedua tim. Menit ke-13, Sadil Ramdhani berani melakukan aksi solo menerobos lini tengah Turkmenistan. Namun upaya pemain Sabah FC ini gagal karena dijatuhkan di dekat kotak penalti oleh pemain Turkmenistan. Sadil yang mendapat kesempatan mengeksekusi tendangan bebas juga gagal mengarahkan bola ke sasaran. Menit ke-20, Dendi membuat supporter di Gelora Bung Tomo bersorak. Umpan lambung Jordi Amat dari lini belakang berhasil diterima oleh Asnawi di dekat kotak penalti. Asnawi lantas memantulkan bola tersebut kepada Dendi yang berdiri bebas tanpa kawalan. Pemain Bayangkara FC itu tak siakan peluang dan langsung menendang bola ke gawang. Padahal posisi Dendi cukup jauh dari gawang. Bola sepakan Dendi melambung dan menukik saat mendekati gawang Turkmenistan. Kiper Babayev Batir yang posisinya terlalu maju sulit mengantisipasi laju bola. Mau tak mau Babayev Batir harus mengikhlaskan bola masuk ke gawangnya dan skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Timnas Indonesia. Gol dari Dendi mengubah jalannya pertandingan. Turkmenistan bermain lebih terbuka dan menaikkan intensitas serangan. Namun Garuda sudah mengantisipasi hal tersebut dan solid menjaga pertahanan. Apalagi pertahanan Garuda dijaga oleh duo bek berkelas Eropa, Jordi Amat dan Sandy Walsh. Turkmenistan yang sulit mengembangkan permainan kemudian memilih opsi tendangan jarak jauh. Seperti yang dilakukan oleh Kapten Tagayev Elman menit ke-36. Namun bola sepakan Tagayev Elman masih menyamping dari gawang yang dijaga oleh Nadeo. Hingga akhir babak pertama, tak ada lagi gol tercipta. Skor masih 1-0 untuk keunggulan Timnas Indonesia vs Turkmenistan. Babak kedua. Shin Tae-yong memasukkan Egy Maulana Fikri menggantikan Alfeandra Dewangga di babak kedua. Tampaknya, Shin Tae-yong menyadari kekurangan pemain kreatif di lini tengah. Sehingga memasukkan Egy Maulana Fikri. Selain itu Dewangga harus diistirahatkan karena akan mengikuti kualifikasi Piala Asia U23 2024 pekan ini. Menit ke-50, Sadil Ramdhani sebenarnya melakukan penjegalan kepada pemain Turkmenistan di kotak penalti. Beruntung wasit tak melihat itu sebagai pelanggaran, Timnas Indonesia selamat dari hukuman penalti. Tak lama kemudian Ricky Kambuaya yang mengalami cedera setelah memblokir tendangan pemain Turkmenistan digantikan Rahmat Irianto. Menit ke-60, Timnas Indonesia mendapat shoot on goal lewat kaki kiri Egy Maulana Fikri. Namun sepakan pemain Dewa United terlalu lemah dan bisa ditangkap kiper. Turkmenistan langsung melakukan serangan balik cepat dan Tirikisov Sanazar hampir saja menjebol gawang Nadeo. Untungnya sepakan Tirikisov Sanazar menyamping tipis dari gawang Garuda. Tak lama kemudian Turkmenistan mendapat peluang emas dari bola mati menit 64. Kapten Tagayev Elman yang melakukan eksekusi berhasil mengarahkan bola ke sudut yang sulit. Untungnya Nadeo berhasil melakukan sedikit sentuhan sehingga bola sedikit terangkat dan membentur mistar gawang. Momentum yang diciptakan Tagayev Elman berhasil mendongkrak semangat pemain Turkmenistan. Mereka terus-menerus melakukan serangan, membuat pemain Timnas Indonesia gugup dan kehilangan fokus.
Berkali-kali pemain timnas Indonesia melakukan kesalahan di lini pertahanan dan membahayakan gawang Garuda. Menit ke-71, Shin Taeyong melakukan penyegaran, Sandy Walsh yang mengalami cedera digantikan Wahyu Prasetyo. Ini menjadi kesempatan debut Wahyu Pras untuk timnas Indonesia. Di saat yang sama Shin Taeyong juga memasukkan Stefano Lillipali menggantikan Sadil Ramdhani. Masuknya pemain baru membuat tenaga timnas Indonesia bertambah, namun momentum serangan Turkmenistan masih tak terbendung. Menit ke-70 hingga 80, Turkmenistan tercatat 4 kali melepaskan tembakan keras. Untungnya 1 tembakan bisa dihalau Nadeo dan 3 tembakan menyamping tipis dari gawang. Dapat dibilang babak kedua ini menjadi milik Turkmenistan. Namun keberuntung masih berada di kubu timnas Indonesia. Lewat serangan balik, Stefano Lillipali yang bergerak dari sisi kiri mengubah arah serangan ke sisi kanan. Di sana ada Egy Maulana Fikri yang kosong tanpa kawalan. Egy langsung melakukan tusukan dan melepaskan tendangan kaki kiri. Bola sepakan Egy mengalir mendatar tanpa halangan menuju ke gawang. Gol. Skor menjadi 2-0 untuk timnas Indonesia vs Turkmenistan menit 90+1. Gol Egy sekaligus menutup pertandingan dengan kemenangan timnas Indonesia atas Turkmenistan di FIFA Matchday kali ini.